Nomor dua, sebuah partikel dapat bergerak lurus dengan alur sebagai berikut. Mula-mula partikel berada di titik A, kemudian bergerak ke barat menuju titik B sejauh 0,12 meter. Kemudian partikel berbelok ke utara menuju C sejauh 0,05 meter dari titik B. Selanjutnya, partikel berbalik arah menuju titik D yang berjarak 0,1 meter terhadap titik C. Perpindahan partikel tersebut adalah, ini bagi yang mungkin nanti perlu penafsiran yang tepat, itu di nomor 3. Yang pertama, bendanya ke barat. Berarti ke barat itu ke kiri ya. Kalau kita nyebutnya ke kiri lebih enak. Oke, silakan. Di sini, ini boleh. Ini ada teman Anda yang offline di sini, namanya Mbak Nurul ya. Ya, silakan. Nomor 2. Bisa langsung mengikuti ya, Nurul ya. Oke, ke barat. Mula-mula di titik A, misalkan di sini A, di titik A. Lalu ke barat kita ambil saja ke kiri. Dalam peta itu ke barat ke kiri. Sejauh 0,12. Kita mungkin lebih enak nggak pakai desimal ya. Jadi ini kita nyatakan dengan satuan senti saja, lebih nyaman. 12 cm di sini. Kemudian yang 0,05 itu berarti 5 cm. Yang 0,1 berarti itu 10 cm. Itu ya, biar nanti enak. Ini kita buat sejauh 0,12 atau kita bikin 12 cm. Kemudian ini belok ke barat, berarti ke utara, berarti ke utara itu ke atas menuju titik C, titik B di sini, titik B di sini. Lalu ke atas menuju titik C, anggap C-nya di sini, sejauh 5 cm. Lalu berbalik arah, berarti berbalik arah itu dari C mundur ke B, bukan ke arah A gitu. Jadi berbalik arahnya itu balik lagi ke sini. Sejauh 10 cm atau 0,1 meter. Berarti 5 dan 5 gitu kan ya sampai sini. Nah, jarak dari C sampai ke titik D, yaitu di sini, itu 10 cm. Perpindahannya gimana? Jadi perpindahan itu hanya diminta posisi awalnya di mana, akhirnya di mana. Dan dari gambar sudah kelihatan banget, awalnya ada di sini, akhirnya ada di sini. Nah, udah kita perpindahannya seperti ini. Dan kita tidak bisa tebak itu berapa, karena pakai Pitagoras yang biasa kita pakai, yaitu 12 dan ini 5 pasti kan. Karena jaraknya dari titik itu 10, berarti kan ini 5 dan 5. Otomatis DA-nya itu 13 pakai Pitagoras. Oke, jadi yang lupa kita bisa tuliskan bahwa DA perpindahannya itu sama dengan dari A sampai B. Oleh karena itu kita punya persamaan di situ AD kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BD kuadrat. AB-nya 12, BD-nya itu 5. Ini kalau kita hitung 144 plus 25 itu 169. Lalu kalau kita cari AD-nya berarti di akar. 169, dapatnya 13. Ingat satuan yang kita pakai di dalam hitungan dalam sentimeter. Atau kalau kita ubah ke dalam meter ya berarti 0,13 meter. Itu pilihannya jatuh pada opsi yang do. Sederhana di sini. Ini pun juga termasuk soal yang tidak boleh ada kesalahan di dalam perlombaan. Nomor 3, ini juga mudah. Kita hanya diminta resultan gayanya berapa. Resultan gayanya yang bekerja pada benda di bawah ini adalah gampang sekali ya. Hanya memperhatikan arah-arahnya saja. Resultan gaya kadang dinyatakan dengan R, kadang dinyatakan dengan sigma F, itu sama saja. Intinya total. Total gaya, karena gaya itu vektor, berarti memperhatikan arahnya.
Yang ke kanan itu ada 40, misalkan ini kita anggap sebagai F1 misalnya, ini sebagai F2, gitu kan? Ini sebagai F3. Itu berarti kalau ke kanan kita ambil positif berarti F1, ke kirinya itu negatif berarti minus F2, ke kiri juga negatif berarti F3 gitu. F1-nya itu 40, 45, di sini 25. 40 kurangi 45 itu kan min 5, minimum min 25 berarti min 30. Min 30 Newton. Ini artinya apa? Kita bisa tuliskan 30 Newton ke kiri. Jadi negatifnya itu maksudnya ke kiri. Mungkin jawaban kita adalah 30 Newton. Tinggal mengurangkan, menambahkan sesuai dengan arah panah yang searah kita tambahkan. Min 25 dan 45 kan searah, maka menjadi ditambahkan. Kemudian semakin besar. Yang nomor 4, berdasarkan soal nomor 3 di atas. Oke, nomor 3 itu soalnya di gambarnya. Katanya sama berarti. Jika kedua balok dapat bergerak dengan percepatan 2,5 meter per detik kuadrat, maka massa balok yang berukuran lebih besar. Berarti massa balok yang warna biru ini berapa? Massa balok warna biru, misalkan kita anggap ini sebagai sebagai apa ya? N. Warna kuning, misalkan N. NX. Oke. Lalu yang ini kita sebut sebagai, atau ini M1 itu, yang tadi itu M2. Ini M2. Kita juga punya resultan gaya sebesar 30. Kita tinggal lanjutin untuk mengerjakan nomor 4. Karena ditanyakan massa yang itu bendanya bergerak, berarti kita gunakan hukum Newton kedua, di mana total gayanya itu adalah hasil perkalian massa total dikalikan percepatannya. Total gayanya itu nanti kita ada 30, M-nya itu ada M1 ditambahkan dengan M2. Lalu kasih kurung dikalikan dengan percepatannya. Oke, oleh karena itu kalau kita bagi di sini, bagi A sampai perkalian bagi, hasilnya adalah penyebelahan M1 dan M2. Baru kita eksekusi di sini lebih nyaman. Sigma F berarti 30 Newton, percepatannya kita dapatkan 2,5. M1-nya itu 5 kilogram, kita diminta menentukan M2. Akhirnya ini sangat mudah ya. 30 juga kali 10. 10 bagi 2,5 itu 4. 4 berarti kan kalau begitu 30 bagi 2,5 itu 12. 12 sama dengan 5 plus M2. 5 tambah berapakah? Biar 12 tentu saja jawabannya adalah 7 kilogram. Sehingga jawaban kita adalah yang A. Nomor 5, sebuah benda bergerak dalam arah mendatar dan vertikal sekaligus. Maksudnya sekaligus ini ya, bukan sekaligus. Sekaligus. Maksudnya dia itu dalam satu gerakan itu memiliki komponen arah yang mendatar dan vertikal. Komponen kecepatan pada arah horizontal atau mendatar itu 1,8. Mendatar itu biasanya kita ambil sebagai sumbu X ya. Kita sudah pernah belajar koordinat. Jadi kalau pada apa namanya diagram kartesius biasanya itu pada mendatar itu adalah sumbu X, vertikal itu sumbu Y. Sehingga kalau ada kalimat komponen kecepatan pada arah horizontal mendatar berarti kita sebut kecepatan pada sumbu X gitu. Di simbolnya begitu. Ini 1,8 meter per detik. Lalu kecepatan pada sumbu Y atau komponen vertikalnya itu 2,4 meter per sekon. Berapakah kecepatan totalnya? Ingat kecepatan di sini itu vektor, sehingga kita tidak bisa menjumlahkan langsung seperti skala. Misalkan tambahkan ini seperti ini, jadinya 4,2 itu salah, bukan.
Dan jawabannya ada di situ. Ini bukan ditambahkan biasa karena dia besaran vektor. Bagaimana? Ya kita gunakan gambar dulu untuk memastikan bahwa itu pakai apa gitu. Kebetulan ini sederhana sehingga nggak kelihatan ini pasti pakai Pitagoras. Kalau kita punya kecepatan pada komponen X, ini, Vx, yang nilainya 1,8, dan pada komponen Y, yang nilainya itu 1, besaran yang Y ya, berarti harus dikurang. Untuk menggambarkan sesuai keadaannya, besarannya itu diperkirakan. Berarti yang tinggi itu yang Y. Contohnya berarti kira-kira seperti ini. Nah, yang lebih panjang yang Y, yang lebih pendek itu yang X. Ini Vx karena 1,8, ini Vy karena 1,4. Partikelnya itu ada di sini. Nah, karena partikel itu apa namanya memiliki komponen X dan Y, dia artinya dia itu tidak bergerak ke X dan juga tidak bergerak ke Y, tapi kemana? Ke arah resultan kecepatannya gitu. Jadi arahnya itu akan seperti ini, melengkung ya, bagian dari parabola ini. Jadi gerakan yang memiliki arah sudut X ini pasti gerakannya miring atau melengkung. Nah, kita tidak sedang belajar parabolanya, tapi kita hanya membuat mencari resultan dari kecepatannya dan itu menggunakan Pitagoras. Ya, jadi pendekatannya pakai Pitagoras seperti ini, di mana segitiga siku-sikunya kita ambil salah satu, yang ini misalnya, yang horizontal itu besarnya 1,8, yang vertikal 2,4. Tentu saja kita bisa cari resultannya ini. Oke, pakai Pitagoras. Kita gampang. P berarti komponen X kuadrat sama dengan yang tadi ya, yang nomor 2 atau nomor 3 tadi. PY kuadrat. Kalau kita masukkan, PX-nya 1,8. 1,8 mungkin lebih nyaman kita bikin 10/18 misalnya. 18/10. Lebih enak. Kalau nyaman dengan hitungan desimal silakan. Berarti ini 18/10. Ingat kuadrat dua-duanya. Yang sini 2,4 berarti 24/10. Kuadrat semuanya. Kalau kita hitung untuk 18 kuadrat dan 24 kuadrat, ini bisa kita terus bikin 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat, skornya sama kan, yaitu 10 kuadrat. Seperti ini. Nah, 18 dan 24 itu punya faktor yang sama, yaitu 6. Nah, FPP-nya 6 kan, maka kita bisa bikin seperti ini, teman-teman. Ya, 6, biar 18 kalikan 3, 6, biar 24 kalikan 4. Tapi ingat, mereka mengandung kuadrat. Seperti ini. Dibagi 10 kuadrat. Nah, karena yang dicari adalah kecepatan totalnya, P berarti akar dari mereka ini. Akar dari 6 kuadrat dibagi 10 kuadrat dikali 3 kuadrat plus 4 kuadrat itu 25 kan ya, pasti. Atau 5 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa hitung dengan mudah berapa hasil dari P ini. 6 kuadrat berarti 6 kalau di akar, 10 kuadrat jadinya 10, 25 jadinya 5. 30 bagi 10 berarti dapatnya 3. Satuannya meter per detik. Kita pilih opsi yang C. Bagian yang menggelikan ini perhitungannya. Jadi kalau kita lihat 1824 itu kan bagian dari itu Pitagoras. Pitagoras yang 512. Oh, berapa ya? 345. Saya pikir bisa dicerna dengan baik. Nomor 6.
Dalam suatu eksperimen sederhana, diketahui suhu mula-mula besi 68 derajat Fahrenheit dipanaskan dengan energi kalor sebesar 25.200 Joule, 25.200 Joule, sehingga suhunya menjadi 131 derajat Fahrenheit. Perubahan suhu besi bila dinyatakan dalam skala Kelvin. Gitu kan. Ingat, ini kalor tidak menjadi bahasan utama di soal ini. Ini kita hanya diminta mencari perubahan suhunya dalam Kelvin. Ingat teman-teman, mencari perubahan suhunya kita tidak boleh dengan cara yang biasa dilakukan siswa ya. Saya ini, saya sudah sering mengatakan dan sudah sering saya tulis di forum ini contoh cara yang salah. Cara yang salah itu yang seperti apa? Anda membuat selisih dulu di suhunya baru diubah, misalnya. Jadi delta T yang dimaksud adalah 131 derajat Fahrenheit dikurang 68 derajat Fahrenheit. Dan itu kita dapatkan berapa? 1 kurangi 8 berarti 3, 12 kurangi 6 berarti itu 6 derajat Fahrenheit. Itu selisihnya. Lalu ini kita ubah. 63 F itu berapa Kelvin? Ini cara yang salah. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya, nanti kita cek selisihnya berapa. Kalau 63 mencari Kelvin itu caranya adalah 9, Kelvin itu 5 ya, sorry. Kelvin itu 5, berarti 5 didapat dari Fahrenheit per 9. Nah, F-nya diubah dulu. Suhu Fahrenheit-nya diubah dulu. Dikurangi dulu dengan 32. Lalu hasilnya ditambahkan dengan 273. Itu cara merubah dari Fahrenheit ke Kelvin. Nah, sekarang kalau kita hitung, ini 5 per 9, hasilnya 63 dikurangi dengan 32, ditambahkan dengan 273. 55 per 9 dikali ini berapa? 31 ya. 31 tambahkan dengan 273. Oke, selamat malam Rahel dan cinta 2 ini ya. Ini kalau kita hitung di otak kita 5 dikalikan 31, lalu kita bagi 9, lalu kita tambahkan dengan 23. Itu sekitar 290 nilainya. 290,2 mendekati 290,2 Kelvin. Itu kalau kita menggunakan cara yang salah ini. Jadi kalau mau mencari perubahan suhu, kita harus merubah satu persatu teman-teman. Ya, jangan diubah langsung. Cara yang benar itu seperti apa? Yang seperti cara konversi yang benar. Berarti kita hitung dulu. Pertama, 68 derajat F itu berapa Kelvin? Berapa Kelvin? Nah, caranya sama dengan rumus yang ini. Caranya adalah 5 per 9 dikali 68 kurangi 32. Sorry, 68, 63 ya. 68 kurangi 32. Lalu tambahkan dengan 273. 68 kurangi 32 itu 36. Ya kan? 3 bagi 9 itu berarti 4. 4 kali kali itu 20. Sekali lagi, 68 dikurangi dengan
32 itu 36. Ini 36. 36 itu dibagi 9 itu 4. 4 kali kali 20. Lalu 20 ini kita tambahkan dengan 273. Tentu saja hasilnya adalah 293 Kelvin. Itu suhu yang pertama. Suhu yang kedua, yang mula-mula ini kan dinaikkan tuh sekarang. Dinaikkan jadi 131 derajat Fahrenheit. Ini juga diubah dulu ke Kelvin. Baru kita selesaikan. Jadi 5/9 dikali 131 kurang 32 tambahkan dengan 273. 31 kurangi 32 itu 99 ya. 99 bagi 11 kali 5 itu 55. Ditambahkan dengan 273 dapatnya itu 3, 2, berapa? 8, ini 12, 3 tadi 3, 2, 8 Kelvin. Betul nggak? Benar ya, ditambahkan 5 tambah 3, 8, 5 tambah 7, 12, 3, oke. Baru dari sini kita cari deltanya, perubahan suhunya namanya. Perubahan itu bisa naik, bisa turun ya. Yang penting selisihnya, perubahan suhunya, TKP, kita hitung dalam Kelvinnya berarti 328 dikurangi 29. 8 kurangi 3 itu 5, 12 kurangi atau 32 kurangi 29 itu adalah 35 Kelvin. Jawabannya 35 Kelvin. Yang itu bukan 290. Jauh kan perbedaannya. Jauh banget. Maka jangan sampai mengubah perubahan itu langsung. Harus diubah dulu masing-masing baru kita selisih. Perubahannya kelihatan seperti itu. Karena dia melogikkan seperti ini. Perubahan suhu dalam Kelvin berarti sekian Kelvin kurang sekian Kelvin dapatnya 13. Mengapa jadi beda hasilnya? Karena dalam rumusnya ini ada faktor ini. Faktor ini yang bikin jadi jauh ini. Dalam perbandingan itu kan plus itu menjadi masalah. Minus juga ya. Kita harus cepat. Ini berlaku untuk semua skala ya. Misalkan kita mau mengubah perubahan skala dalam Reaumur menjadi Fahrenheit, ya harus satu-satu dulu. Reaumur berapa jadi F, Reaumur jadi F, baru kita selesaikan. Nomor 7, mungkin tadi sudah sempat mengerjakan. Di nomor 7 ini kita disajikan gambar bola yang berada pada ketinggian 20 meter dari lantai dan harus ditendang atau diberi kecepatan horizontal agar bola itu jatuh tepat di titik. Jadi kalau kita ilustrasikan, dia harus jatuh karena dia itu dikasih horizontal, harus diberi kecepatan horizontal, maksudnya didorong ke sana, didorong. Nah ini dengan kecepatan berapa? Agar dia jatuh, tapi dia melengkung kan? Dia melengkung. Sebenarnya dia hanya berpindah sejauh 15 meter. Awalnya di posisi 20 meter, dan sekarang dia jatuh di P yang itu tingginya 5 meter dari permukaan, dari tanah, dari lantai. Berarti praktis perpindahannya atau perubahan posisinya itu dari ini sampai sini. Yang kita sebut dengan H atau delta H. Delta berarti 15 meter. Nah, mencari kecepatan awal kita perlu cari waktunya dulu. Nah, ini kan ada efek horizontalnya, yaitu 4. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bola itu hanya bergerak sejauh 4 meter mendatar. Dengan kecepatan tidak tahu, gitu, sejauh 4 meter. Maka untuk mendapatkan nilai V0, satu-satunya cara kita harus tahu waktu dari titik yang kiri ini sampai mencapai yang kanan.
yang jaraknya hanya 4 meter. Nah, waktunya tidak bisa kita cari di gambar yang horizontal, harus kita cari di gambar yang vertikal itu. Kita cari lewat sini. Nah, rumusnya itu kalau mencari di sini ya mencari V0 itu cukup jarak mendatarnya berapa atau S dibagi dengan waktunya. Kita hanya punya jaraknya 4 meter, waktunya nggak punya ini. Jadi ini waktunya nggak tahu. Nah, maka kita gunakan gerak melengkung ini bagian dari gerak parabola. Kita punya formula untuk mencari waktu pada gerak seperti ini. Itu adalah akar dari 2 kali perubahan posisi. Dia awalnya di mana, 20 meter, sekarang di mana, 5 meter, berarti perubahannya 15. Dibagi dengan percepatan gravitasi. Ini adalah T-nya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita hitung di sini waktunya, 2 kali perubahan posisinya itu 15. 15 meter dibagi B-nya kita gunakan 10. Berarti praktis ini kita mendapatkan nilai akar 3. 3 itu bagi 3 kan, akar 3 petik. Nah, baru kita masukkan ke T ini. Sehingga kecepatan awalnya adalah S sebesar 4 meter. 4 meter. Waktunya sebesar akar 3. 4 per akar 3 dipilihannya kan tidak ada ya. Maka kita manipulasi dengan cara mengalihkan akar 3 per akar 3 sebagaimana yang bisa kita lakukan ya. Ya, hasilnya adalah 4 kalikan akar 3 dibagi akar 3 kali akar 3 itu hasilnya dapat 3. Ya, kita punya 4 per 3 kali akar 3 meter per, dan itu ada di pilihan yang A, 4 per 3 akar 3. Sebenarnya jawaban ini sudah benar, ini udah benar ya 4 per 3 per akar 3, tapi kan di pilihannya nggak ada, maka kita ubah. Dan biasanya akar di dalam di bawah per atau penyebut itu harus kita rasionalkan dengan cara seperti ini. Nah, ini bagian dari kekayaan matematika kita untuk bisa membantu menyelesaikan dengan situ pada kasus fisika. Nah, kenapa juga ini gampang. Oh iya, mungkin nanti dicoba, mungkin ada yang bertanya ini dari mana ya, dari mana, kan? Itu dari gerak parabola ya. Gerak parabola yang itu dari komponen ujung di puncak, maka di tinggi bola, di mana bola berada di awal itu dianggap titik puncak parabola. Ketika di puncak, dia hanya punya komponen X, komponen Y-nya nggak ada, V vertikalnya nggak ada. Tapi begitu dia lepas dari puncak itu, dari atas atas mulai bergerak, dia sudah mulai punya komponen vertikal atau Y, tapi arahnya ke bawah. Dengan konsep itu, kita akan menghasilkan nilai T akar 2 bertahap per G. Nanti bisa dilihat lagi bagaimana parabola bekerja. Kemudian yang nomor 8, energi kinetik yang dimiliki oleh sebuah bola bermassa 600 gram yang mencapai posisi 80 cm terhadap tanah setelah sebelumnya terjatuh bebas dari posisi 190 cm terhadap tanah adalah ini satu kalimat yang seringkali siswa kebingungan di sini. Jadi intinya kita diminta menentukan energi kinetik satu. Jadi kinetik siapa? Bola yang sudah jatuh dari ketinggian 190 sampai ketinggian 80 cm. Berarti dia sudah menempuh perpindahan berapa itu bisa kita lacakkan. Maka bisa kita gambarkan ilustrasinya biar lebih sederhana. Ini ada bola ya, bola terjatuh bebas. Ini artinya dia tidak dilempar. Maksudnya tidak punya kecepatan awal nol. Lepas itu aja. Setelah dipegang dilepas. Maka dia mulai jatuh hanya sampai di sini misalnya. Padahal dia itu tadinya itu berada pada ketinggian dari tanah itu sekitar 190 walaupun tanahnya 190 cm. Nah, sekarang dia di, di posisi ini yang tingginya dari tanah sekitar 80 cm.
Nah, kinetiknya saat di sini itu berapa? Anggap ini posisi awal, kita tulis posisi A gitu, bukan bola A, posisi A, ini posisi B. Yang ditanyakan itu energi kinetik saat di B itu berapa? Ini sering kita selesaikan dengan dua cara di forum ini, baik dengan energi, hukum kekebalan mekanik maupun menggunakan PLTV. Kita akan coba dua-duanya ya. Eh, Salah satu kita gunakan hukum kekebalan energi. Jadi energi mekanik di titik A itu selalu sama di titik manapun. Maka kita ambil yang titik yang B. Kenapa? Karena yang punya datanya di B. Gitu. Apalagi B sekarang kita cari. Mekaniknya itu kan penjumlahan dari potensial, karena di sini mekanik A berarti EP-nya di A, ditambah kinetiknya di A. Gitu. Menyesuaikan saja ya. Mekanik di B berarti EP di B ditambah dengan EK di B. Target kita mencari EK di B targetnya. EP di A jelas kita mendapatkan dari maksimum yaitu HA. HA-nya berarti 90 cm itu ya. Ditambahkan EK. Jadi A itu jelas 0 karena mula-mula tanpa kecepatan awal. Posisi potensial di B jelas M G kalikan HB. Ini biarkan, jangan diuraikan karena pertanyaannya langsung energi kinetik. Nah, ini bisa kita kurangkan atau kita masukkan langsung boleh. Atau kalau kita kita bikin rumusnya kita bisa pindah MGH itu ke kiri, jadinya M G HA dikurang M G HB. Itulah nilai dari energi kinetik. Ini ada faktor yang sama Mg. Ini ada Mg yang sama, maka bisa kita faktorkan M kali G dikali selisih A dan selisih ketinggiannya maksudnya. Itulah nilai dari kinetik G. Oke, kita masukkan masanya 600 kg, 600 kg berarti 0,6 kilogram, bisa kita gunakan 10. Ketinggian A tadi 190, berarti 1,9 meter kurangi 80 jadi berarti 0,8 meter. Itulah nilai dari energi kinetik di titik B. Ini 6 kalikan ini 1,1. 1,1. Eka di. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai energi kinetik di titik B. Nilainya adalah 6,6. Pilihannya ada di C. Itu cara pertama. Jadi kalau Anda nggak ingat hukum ini, gunakan cara kedua. Cara yang kedua. Kita gunakan hukum apa nanti HBB. Jadi eh, itu kita asumsikan seperti ini teman-teman. Berarti bola itu bergerak tanpa kecepatan awal. Tapi dia dipercepat. Karena dia itu jatuh vertikal, tentu saja dipercepat oleh gravitasi. Dipercepat dengan percepatan G. Karena dia jatuh. Sampailah dia di titik B, anggapnya saya bikin horizontal ya. Nah, target pertama kita adalah mencari kecepatan di B ini berapa dulu. Jaraknya diketahui ini. Jaraknya kan sudah jelas, yaitu 110 cm. Nah, kan? Jadi kita sudah punya kecepatan awal 0, punya percepatan G 10, punya jarak 110 dan punya akhir. Di situ tidak menyebut waktu, maka jangan gunakan rumus yang melibatkan waktu. Kita akan gunakan mencari TP yang tidak menggunakan waktu. Bagaimana? Kita kan sudah mengenal 3 rumus itu yang sudah biasa kita pakai, yaitu ada V akhir kuadrat sama dengan V awal kuadrat ditambah dengan 2A kalikan S. V akhir berarti di B, kita tulis VB kuadrat, awalnya berarti diem bagian 0 plus 2 kalikan G, di mana S-nya sudah ada, yaitu ketinggiannya, atau kita cari dengan
delta 1,42 ya. Karena kita sebenarnya menghitung vertikal. Oke, PB kuadrat hasilnya berarti 2 dikali 10, selisih tingginya itu 1,1 atau jaraknya 1,1 dalam satu meter ya. Jangan lupa, berarti ini adalah 22. Ingat, ini bukan meter per sekon, tapi meter per sekon kuadrat, oleh karena P-nya masih kuadrat ya. Nggak boleh begini, harus seperti ini. Tapi kita nggak usah mengakarkan ini. Kenapa? Karena yang kita cari kan EK, energi kinetik P. Kita tahu kinetik itu kan setengah dikali massa, karena yang diminta EK di P berarti massanya massa di P. Kebetulan bulannya sama kan, berarti M saja dikalikan kecepatan di V kuadrat. Setengah massanya itu 0,6 kilogram. V kuadrat itu 22%, kita dapatkan. Yang demikian kita akan dapatkan 0,6 dikali 11. Dari mana? 22 bagi 2. 6 kali 11 itu 66. Karena dia 0,6 berarti 6,6. Ya, sama dengan yang cara pertama tadi. Oke. Cara kedua ini kita mencari dulu nilai VB kuadrat ya. Saya pikir yang menarik sama 9. Dua gaya searah masing-masing F1. 20 Newton dan F2 X Newton bekerja pada sebuah benda mengakibatkan benda berpindah sejauh 80 meter, 80 cm. Sehingga usaha yang telah dilakukan benda sebesar 56 Joule. Berapakah nilai X? Mencari gaya. Tapi sederhana, sampai ada yang salah. Nomor 9. Usaha sudah ada, jadi usaha itu didapatkan dari total gaya yang bekerja dikalikan sejauh mana benda itu berpindah. Usahanya adalah di situ searah ya, ditulis searah. Kalau tidak ada kata searah maupun tidak, maka kita harus uji dua-duanya. Kalau searah itu gimana, kalau kita baik lagi. Yang di sini ditambahkan F1 ditambah dengan F2, yaitu sebesar X. Dikalikan dengan perpindahannya. Ternyata di dalam soal tidak ada nilai usahanya, yaitu 56. F1-nya sebesar 20 ton. Tambah F2 yang akan kita cari. Perpindahannya sejauh 80 cm, ingat guys, harus diubah ke meter, berarti 0,8 meter. Ini pertaruhannya di sini. Oke, kita selesaikan saja. Kalau ini tak bagi dengan 0,8, tentu saja mudah, karena kita tahu 56 bagi 8 itu kan 7. Jadi kalau 6 bagi 0,8 ya 10 berarti otomatis. Ini 20 ditambah dengan X. Ini nilainya 70. Karena 56 bagi 8 itu 7. Kalau bagi 0 jadi 70 langsung naik. Itu harus sudah otomatis ya. Ini 20 ditambah dengan X. Oleh karena itu nilai X-nya adalah 70 kurang 20, yaitu 50. Satuannya adalah pilihannya ada di do. Sederhana sekali. Nah, kita lompat ke belakang tentang ya, mereview aja ya, biar. Pak, hasil pengukuran menggunakan jangka sorong berikut ini. Nah, saya pikir ini mungkin ada yang sama kerjakan, ada yang sama gitu, tak masalah. Perlu mengingatkan yang atas ini namanya skala utama. Skala utama. Atau disebut dengan SU. Kemudian yang bawah ini sebagai skala non-nilai. Skala non-nilai. Dan itu sebagai S, N. Nah, cara membacanya adalah pertama kita harus fokus pada titik nol, pada garis nol yang ada di skala non-nilai ini.
Tapi kita tidak sedang mengamati nulisnya, hanya kita melihat titik nolnya di mana nih, oh di sini nyata, di sini nolnya, berarti nolnya ada di sini. Berarti itu di angka 5,5 di sini, ini 6 berarti 5,7. Berarti ini, itu 5, yang ini kan 5,5 yang jelas. Berarti setelah itu 5,6, setelah itu 5,7 dan seterusnya 5,8, 9 dan 6. Itu. Oleh karena itu, karena titik nol ini berada di antara dua titik, yaitu 5,7 dan 5,8, jadi gambarnya kan kalau saya perbesar ya, garisnya kan begini. Nah, nolnya kan ada di sini, nolnya ini 0, di sini 5,7, di sini 5,8. 7 ya, 8 ya. Kita ambil yang sebelah kiri. Jadi jangan ambil yang 0,8. Karena kenapa? Karena ini belum nyampe ke 5,8, hanya 5,7. Hingga skala utamanya ini akan mendapatkan nilai 5,7. Satuannya centimeter. Nah, karena non-news. Untuk mengamati non-news, kita harus mengamati garis-garis yang sudah terbangun di sini, yaitu mencari garis yang lurus dengan atasnya. Dan itu kita sudah langsung ketemu ada di sini. Inilah dua garis atas dan bawah yang saling lurus gitu. Jadi di situ ada dua garis pas ke sini dan dia juga ke bawah, ya kan? Lalu kita lihat angkanya. Yang ini itu 0, ini 10 berarti ini 9, ini 8, ini 7, ini 6, ini 5. Ini 4, ini 3, ini 2, ini 1 berarti 0. Berarti angka yang dimaksud itu adalah 8. 8. Nah, 8 ini jangan dimasukkan langsung, harus dikalikan. Yang ditunjuk oleh skala dikalikan ketelitiannya. Untuk jangka sorong itu 0,01 cm. Ini harus hafal nih, guys. Kalau enggak ya sudah selesai, kita nggak bisa. Hasilnya 0,08 satuan cm. Nah, hasil ukurnya itu jumlahnya mereka itu. Ini ingat ya, jadi hasil ukurnya, hasil pengukurannya berarti 5,7 ditambah 0,08 atau 5,78. Satuannya apa? Satuannya centimeter. Ada di dot. Sampai dengan nomor 10 ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nara, bertanya sesuatu, Rahel, Gila, Dian, Cinta, Nurul, yang masing-masing. Yang siapa? Ini juga paling tinggal. Ini juga paling tinggal. Saya nggak setuju ya. Salah apa? Jadi itu ya, jangan pas harus tanggung kepada apa yang berada. Tapi kalau bisa Rahel, ada pertanyaan sampai dari waktu? Bagian Halo, Pak. ada ya. Oke. Ternyata. Oke. Nomor 11. A block of iron mass 10 kg is sitting on inclined plane that has an angle of 30 degrees above horizontal. Determine the magnitude of the frictional force when the coefficient of friction is 0.0.
free. Sebuah balok besi bermasa 10 kg meluncur ya, atau di apa namanya, yang di atas bidang miring, yang sudut kemiringannya 30 derajat terhadap horizontal atau di atas horizontal. Jadi eh, kita sudah bisa bayangkan maksud dari soal ini seperti apa ya, karena kita sudah sering gambar ini kok. Yang pertama harus kita gambarkan dulu kasusnya. Jadi ini ada bidang miring yang kemiringannya itu sebesar 30 derajat. 30 derajat terhadap horizontal. Nah, ada balok besi seperti yang masanya 10 kg. Oke. Nah, kalau besi ini dilepas, kalau dipegang, ya dia dilepas, dia meluncur ke bawah pasti. Dia akan meluncur ke bawah. Pertanyaannya, siapakah yang memberi gaya ke bawah? Tentu saja gravitasi, tetapi tidak utuh. Karena seharusnya bidang miring ini tidak ada. Kalau nggak ada bidang miring, dia kan jatuhnya ke bawah lurus. Seperti kan, namanya berat utama. Berhubung dia berada di bidang miring, dia tidak jadi jatuh lurus ke bawah ini, tetapi miring ke sana. Jadi, maka yang jatuh miring itu bukan lagi mg, tapi sudah dalam bentuk sinus. Mg dikalikan dengan sinus dari jatuh derajat. Ketika bidang dalam satu papan, bidang ini, ketika balok berada dalam papan seperti ini, dia itu pasti memberikan daya tekan, menekan ke bidang miringnya. Bidang miringnya kan ini, dia memberikan tekanan. Tekanan yang diberikan oleh benda ke bidang miring itu, daya tekan maksudnya itu mg cos. M dikalikan G, dikalikan dengan cos kemiringannya. Seperti itu. Oleh karena dia itu menekan papan bidang miring, papan bidang miring pun memberikan reaksi yang berupa gaya normal. Nah, karena dia punya koefisien gesek, bahkan ditanyakan dengan determine the magnitude of the frictional force. Tentukan besar daya geseknya. Tapi ketika benda ini meluncur ke sepanjang bidang miring ke bawah, berarti ada gaya yang melawan di bidang ini, yang namanya gaya gesek. Lalu berlawanan dengan arah gerak. Pertanyaan soalnya yang F kecil ini. F itu adalah gaya gesek. Gaya gesek tentu saja di Newton. Cara mencarinya, F itu adalah koefisien gesek kalikan gaya normal. N-nya kita belum tahu. Lalu untuk N itu gaya normal. Gaya normal. Gaya tentu saja Newton. Bagaimana kita mendapatkan gaya normalnya? Anggap ini apa namanya, sumbu ini vertikalnya antara ini sama dia seimbang kan. Di sigma F pada arah miring ini yang tegak lurus dengan bidangnya, tegak lurus kan itu sama dengan nol. Yang ke atas adalah N, yang melawan adalah M G cos 30 derajat. Ini sekitar. Artinya N itu sama dengan MG cos 30 derajat. Nah, dari sini sudah bisa kita dapatkan untuk gaya geseknya. Gaya geseknya berarti U kalikan N. N-nya adalah MG dikalikan cos theta, dalam hal ini cos 30 derajat. Kita masukkan 0,3, masanya 10 kg, berarti 10 kali 10, mg 10 ya 100 berarti ya. Cos 30 itu setengah akar 3. 100 kali setengah itu 50 kali 0,3 berarti 15. Jawabannya 15 akar 3. Ini lagi guys. Tidak sampai 30.
12. Percepatan dua balok yang dihubungkan oleh tali melalui sebuah alat licin apabila massa masing-masing balok 400 dan 600 gram adalah, ini mirip dengan tadi ya, ini satu kalimat pertanyaan langsung. Di situ dijelaskan kedua balok menggantung, berarti posisinya itu keduanya menggantung ya. Gambarnya sudah sangat familiar kita. Ya, ada apa namanya, katrol. Nah, ini dipakai untuk media menggantung bagi kedua balok. Talinya di sini. Misalnya ini adalah M yang kedua. Ini M yang kedua, yang nilainya itu 600 gram. Ini yang pertama. Yang nilainya adalah 400 gram. Oke. Kalau M1, M2 ini seimbang, tentu saja tidak ada pergerakan karena sama-sama berat. Justru karena ada perbedaan massa inilah dia jadi bergerak. Berarti dapat kita simpulkan yang menggerakkan itu karena selisih massanya itu. Kalau kita uraikan, kalau tali ini putus, M1-nya jatuh ke bawah sana. Yang menjatuhkan siapa? Gravitasi M1 itu. Begitu juga M2, dia juga akan jatuh kalau talinya putus ya. Faktanya ini nggak putus. Tetapi yang M1 tidak jadi jatuh karena ditarik oleh M2. M2 menarik M1 oleh karena dia lebih besar masanya. Sehingga untuk mencari percepatan, kita gunakan rumusan kedua yaitu total gaya dibagi massa. Sama kayak tadi. Tetapi konteks pembicaraannya sudah berbeda. Kalau tadi gerak mulus, ini sekarang pada gerak pada katrol. Ini. Total gayanya berapa? Ya berarti berat yang menarik itu berat benda yang kedua. Ini juga melawan, ya kan? Ini narik ke kanan, ini ke kiri, berarti kan dilawan. Melawan M1 kali kan. Dibagi total massa yang bergerak yaitu M1 dan M2. Kalau kita masukkan M2 itu 600 gram, berarti 0,6 kilogram dikali G10 dikurangi 400 gram, 0,4 kalikan dibagi total massanya berapa? 1 kilogram. Berapa itu massanya, guys? M1 per M2 berapa kilo? Berapa kilo? Pada waktu tambah 600 gram berapa kilo? Nah, punya 1 kilo kan berapa? Ya, ini ada. Berarti ini jaringan kilogram 0,4 kilogram ditambah 0,6. Jadinya 6 dikurangi 4 dibagi ini 1. Yaitu 2 meter per detik. Pilihan kita jatuh di B. Nah, ini soal berikutnya, silakan dicoba dulu nomor 13. Adrian, Rahel, Inta, silakan coba ini. Nara, Akila. Oke. Itu ada gambar dua balok yang dihubungkan oleh tali tetapi tidak menggantung dua-duanya. Yang menggantung hanya M2. Dan M1-nya itu tidak licin. Tapi ada gesekan. Massa M1
dan M2 masing-masing 5 kilogram dan 4 kilogram. Koefisien gesek antara M1 dengan dan papan adalah 0,6. Usaha M1 dalam waktu 3 detik. Artinya mereka akan jatuh kan, yang M2 itu akan bergerak ke bawah, M-nya ke samping kanan. Ini akan bergerak ke sana, ini akan ke sana. Selama 2 detik, karena dia berpindah tempat, berarti dia mengalami usaha. Ada usahanya berapa? Pertanyaannya. Tadi sudah kita bahas di nomor sebelumnya, usaha itu adalah total gaya dikalikan dengan perpindahan. Ini yang diminta adalah usaha yang dilakukan oleh M1. Total F-nya kita tidak tahu, perpindahannya juga belum tahu. Tidak tahu dua-duanya ini kita. Jadi ininya itu berapa nggak tahu, ininya apalagi juga nggak tahu. Tapi kita dibantu oleh koefisien gesek, waktu 3 detik, dan masa benda. Berarti langkah pertama kita uraikan dulu gambar ini. Harus kita uraikan dulu. Kita kecil, kemudian itu tak gambar ulang di sini guys. Oh, tapi nggak bisa. Oke. Ini kita akan gambar benda pada benda. Yang pertama, M2 itu punya berat. Ya, berat yang namanya M kalikan G. Ini adalah M2. M2-nya 4 kg ya. Lalu ini juga punya berat M1 kalikan G. Tetapi dia ditahan oleh meja. Maka meja pun memberikan reaksi sebagai gaya normal seperti tadi. Dan dia ada gesekan, berarti ada yang menahan, ada yang melawan di sini. Karena geraknya ke kanan, berarti geseknya ke kiri otomatis. Maka jatuhnya M2 yang membawa M1 itu harus mampu melewati F ini, harus mampu mengalahkan besar gaya gesek. Sehingga kita bisa tuliskan, pertama di bagian ini, bagian M1 ini ya, bagian ini. Perhatikan di situ. Total gaya yang bekerja pada sumbu vertikal ini atas bawah N itu harus imbang, nol saja. Yang ke atas itu N, yang ke bawah itu MG. M1G ya itu. Ini M1 kalikan G. Itu harus imbang. Berarti N-nya itu sama dengan M1. Itu normalnya. Nah, dari sini kita bisa hitung gaya gesek seperti soal sebelumnya. Gaya gesek itu adalah koefisien gesek kalikan gaya normal. Ya udah kita masukin 0,6 dikalikan normalnya M1 kalikan G. M1-nya itu 5 kilogram, G-nya itu 10. Sehingga kita dapatkan gaya geseknya adalah 30 kilogram. Ya, 10 kalikan 5 kan 50. 50 kalikan 6 kan 300. Kalikan 0,6 maka 30. Oke, yang kedua kita lihat secara utuh kedua benda. Berarti untuk mencari percepatan saja total gayanya itu dibagi masanya. Gayanya berapa aja yang menggerakkan adalah M2, beratnya M2, tetapi dia terhubung dengan M1, di mana M1 punya gesekan, maka sifatnya melawan. Sifatnya melawan.
Bayangkan kalau itu papanya licin ya, kan licin kan berarti ini nggak ada ya. Ini kalau licin itu sudah, ini nggak ada ya. Ini nggak ada nol. Karena dia ada gesekan berarti ada nilai berapa? Ini 30 bagi itu. Itu sudah selesai kayaknya. Nah, sekarang yang digerakkan itu adalah benda satu dan benda dua. Menggerakkan dua-duanya kan itu. M2 membawa M1. Berarti dibagi semua masanya. Satu plus M2. Nah, tinggal masukin kita itu. Nah, percepatan ini sebagai batu loncatan ya, karena target kita itu mencari usaha, bukan mencari eh, seperti tegangan tadi bukan, tapi A harus ada. M2 itu 4 kalikan Q10 40, gegeseknya itu 30 Newton, total masanya berarti 4 dan 5 itu 9. 4, 4. Berarti 10 per 9. Satuannya meter per meter kuadrat. Nah, percepatan inilah yang dipakai untuk menghitung perpindahannya S tadi. Berarti M1 maupun M2, mereka itu bergerak dengan percepatan 10 per 9 atau 1,1 lah. Kan? Gaya yang bekerja pada M1, ya eh, total gayanya tadi berapa? Misalnya 1,3 detik. Tuh, guys. Oke, sekarang kita teruskan. Karena pertanyaan pada M1, kita fokus pada M1. M1 itu ditarik ke sana oleh tali. Meskipun sebenarnya tali ini terhubung dengan M2 kan, kita fokus di sini. Tapi ada yang melawan, yaitu dia gesek. Dia punya gesekan. Dan akhirnya M1 itu bergerak ke kanan. Akhirnya dia bergerak ke kanan, M1. Dengan percepatan A. Nah, kita kembali gunakan rumusan kedua untuk menganalisa pergerakan ini. Yaitu total daya yang bekerja pada M1 adalah menghasilkan pergerakan pada M1 kalikan dengan A. Ini adalah T dikurangi, oh langsung saja ya, M1 kalikan A ya. Langsung saja ini tidak usah. Tidak usah. Tidak usah dipakai ini. Total gayanya ya berarti langsung saja. Total gayanya pada benda satu adalah M1 kalikan A. M1-nya adalah 5 kg, percepatannya 10 per 9. Sehingga total gayanya yang bekerja pada F1 itu ke 50 per 9. Sudah sigma F. Segini itu sudah termasuk F yang ini. Kenapa? Karena ketika tadi kita mencari A, sudah melibatkan gaya geseknya ini. Sehingga sigma F yang ada di sini itu sudah mengandung gaya geseknya. Oleh karena itu kita tinggal mencari perpindahannya. Perpindahan M1 kita sebut S. Kita gunakan V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat. Karena dia GLDP kan. Kenapa pakai ini? Karena ada waktu di soal. Nah, kalau nggak ada keterangan, maka kondisi awal dianggap diam. Jadi awal mulanya balok M1 ditahan, lalu dilepas, akhirnya dia bergerak gara-gara ditarik oleh M2. Maka kondisi awalnya adalah 0. Mulai diam, setengah kali percepatannya 10 per 9, waktunya adalah 3 detik, tadi kuadrat. Ini 9 menit habis ya. Tadi perpindahannya itu adalah sejauh 5 meter. 9 bagi 9 habis, bagi setengah, bagi 2, 5 meter. Oleh karena itu, usaha yang diminta oleh soal ini dapat kita jawab dengan tuntas. F1 kalikan dengan perpindahannya. Mengapa F1? Karena yang diminta M1 saja. Besarnya 50 per 9, perpindahannya adalah jadi 250 per 9. Sekitar 2 tujuan, 27,5
berapa ya? Kalau kita cek, kalau kita menggunakan kalkulator itu 250 bagi 250 sekitar 27,8 ton. Aduh, ganti. Bentar ya, ada ngomong sedikit. Jadi, apa namanya? Mungkin saja soal kayak gini ditanyakan daya ya. Kalau kita bagi dengan waktu ya, kan dengan waktu. Kali aja berapa daya yang dilakukan oleh M1 untuk mencapai selama waktu 3 detik misalnya. Di jawaban di soal ini, oh ini bukan Newton ya guys. Ini harusnya usaha itu. Berarti seandainya ditanyakan daya, jika ditanya daya M1 maksudnya, selama 3 detik, maka tinggal membagi, hanya bagi 27,8 ini dibagi 3 detik, 9, ya katanya. 27,8 dibagi 3. 9,3 sekitar 9,3. Satuannya volt. Nanti dicoba bagaimana usaha yang dilakukan oleh M2. Akan dicoba ulang M2. Cara yang sama, tetapi gayanya berbeda. Kalau pada M2 gimana ya? Jika misalnya usaha yang dilakukan atau dialami ya, dialami karena dia itu menggantung terkena gaya gravitasi, jadi dialami, dia mengalami. Usaha yang dialami oleh M2. S-nya jelas sama ya, tinggal total gayanya. Jadi total gayanya untuk M2 itu berarti M2 dikalikan A, ya kan? M2-nya kan 4 kg, hanya itu 10 per juta.
Jadi 40/9 ton. Dengan perpindahannya sama, yaitu 5 ton. Oleh karena itu, ditanyakan usahanya ya sigma F pada M2 kalikan S pada M. Yaitu 40/9 dikalikan dengan 5. Hasilnya 200 per 9. Sekitar 22,2. Sorry, Joule per depan. Itu usaha yang dilakukan oleh M2. Nah, nomor 14 ini itu soal yang 2 minggu lalu, tetapi nampaknya saya ada kesalahan konsep itu. Anda tahu, saya belum lihat, tapi kayaknya gagal di saya. Coba kita kerjakan ulang ini. Kalau lupa dari teman saya yang satu cepat. Ini sama dengan yang 2 minggu lalu, bisa dicek. Kayaknya yang itu salah, cek lagi. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton. Kalau berat 100 Newton, berarti masanya sekitar 30. Oke, kita catat dulu yang satu ya. Berat, beratnya itu 300 Newton. Berarti masanya itu ya beratnya dibagi percepatan G. Ya kan? G-nya kan pasti 10. Berarti masanya itu 30 kilogram. Mula-mula diam, ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut 53 derajat. Koefisien gesek statis dan kinetis antar lemari dan lantai berbentuk 0,5 dan 0,4. Baik, kinetik yang bekerja. Nah, di situ karena eh, ada gaya kinetik yang bekerja, berarti maksudnya itu adalah ya ini bergerak gitu. Kemarin di jadwal aslinya itu 18 ya, kayaknya benar 18 ini. Nol. Oke, sekarang kita coba gambar dulu kasus yang lalu kemarin ditarik horizontal, harus ditarik miring dengan kemiringan 53 agak tajam karena ini F. Kemiringannya itu 53, cetakannya nanti ya. Berarti ada penguraian gaya ke sumbu X yang kita kasih nama Fx. Ada penguraian ke sumbu Y yang kita kasih nama Fi. Oke, itu dari F-nya saja. Padahal lemari ini punya berat yang nilainya kita diketahui 300 Newton. Dan dia juga punya terkena reaksi dari lantai. Karena dia menekan lantai, maka lantai pun juga memberikan reaksi. Namanya gaya normal. Dan dia mengalami gesekan dengan lantai. Kita tulis sebagai F. Nah, langkah pertama, yang penting di sini sistematika ngerjakannya ya. Normal itu langkah pertama harus dicari dulu ya normal. Dengan cara gimana? Ya seperti soal sebelumnya, gunakan function kedua. Sigma F pada arah sumbu Y itu berarti vertikal ya. Arah vertikal sini itu gayanya harus imbang. Karena bala ini geraknya kiri kanan, atas bawah, maka yang atas bawah harus imbang. Itu nol. Seimbang dalam fisika kita nyebutnya nol. Yang ke atas ada N dan ada gaya FY. Yang ke bawah berarti negatif itu. Yang ke bawah ada M atau W atau MG boleh ya. Ini harus imbang. Nah, berarti N itu adalah W dikurang FY. Nah, FY dan FX ini harus tahu kan. Fx itu adalah F dikalikan cos sudut theta. Fy-nya F kalikan sin kemiringan. Ini berarti sin ya. Maka N itu adalah W dikurangi F dikalikan dengan sin theta.
Dalam hal ini berarti sinnya sin 53, sin 53. Ini 53. Nah, sebaiknya kita hitung saja. Beratnya 300, F-nya tidak tahu, sin 53 itu adalah 4 per, ya jawabannya itu 300 min 4 F per 5. Kita tidak tahu berapa F-nya. Ini yang penting kita tahu normalnya. Kemudian langkah kedua, kita lakukan tinjauan pada gaya gesek kinetis. Kenapa? Karena di soal disebutkan bekerja gaya kinetik, itu maksudnya gaya gesek. Koefisien gesek kinetis kali-kali normal. Koefisien gesek kinetik dikalikan normalnya 300 itu ya. Oke, kita masukkan aja nilainya. Gaya kinetik atau gaya gesek kinetik di soal sudah dikali 72 ton. Koefisien geseknya 0,4, normalnya itu 300 dikurang 4 kali F dibagi dengan 5. Kan? Oleh karena itu, kita bisa lakukan pembagian 72 dibagi 0,4, hasilnya 300 dikurang 4 kali F dibagi dengan 5. 72 bagi 0,4 itu sama aja 72 bagi 720 bagi 4. Ya kan? Kalau ada seperti ini, sebaiknya kita kalikan 10. 720 kali 10, 4. Ini dibagi 4 kan ketemunya berapa? 18 kan? Nah, 80 ini. Kan? Hasilnya berarti di sini 180. 24, 180. Di sini betul 300 kurang 4 kali gaya dibagi dengan. Oleh karena itu 300 dikurangi berapakah? 380. Ya berarti sama. Tapi 4F ini setara dengan 300 kurang 180. Berapa ini? 102. Oke, kalau kita ke tahap perhitungan yang F-nya. Dari sini F sudah ketahuan. Nah, F sudah ketahuan. Dengan demikian, 4F sama dengan 5 dikali 1, 20. F-nya berarti 5 kali 1, 20 dibagi dengan 4. 12 bagi 4 itu 3 kali 5, 15 berarti 150 ton. Itu ada di C dan B, B atau C yang 150. Nah, sekarang kita cari percepatannya. Percepatannya gimana cara mencarinya? Kita bisa menggunakan gaya Fx, menggunakan rumus yang tadi. Bagaimana kita menentukan percepatan lemah ini? Nah, gunakan rumus kedua, yaitu total gaya pada arah mendatar atau X itu massa dikalikan percepatan. Yang mendatar ada Fx dilawan oleh gaya gesek sama dengan massa dikalikan percepatan. Gaya geseknya sebesar apa? Besar 72 Newton itu tadi. Tuh. Nah, Fx-nya kan F cos. F cos θ-nya 53 dikurangi gaya geseknya sebesar 72. Massa lemari 30 Newton. Percepatannya ditanyakan. F-nya sudah tahu 150 Newton. Cos 53 itu 3 per 5. Dikurangi 72. Hasilnya 30 A. Hasilnya 30 A. 150 bagi 5 itu 30 kali 3, 90.
dikurangi 72, hasilnya 34. Berarti kalau begitu, kalau kita mencari A adalah 90 kurangi 72 berapa? 18 kan? Kali ini 18 per 30 meter per detik kuadrat. Itu jawabannya ada di B. Kemarin berarti kalau dia salah ngitung ini. Bukan salah caranya, salah ngitungnya kan. Silakan dicek satu persatu. 18 per 30 berarti ada yang di B. Jadi jawabannya sudah benar. Tidak ada kesalahan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tak tambah itu. Yang pertama itu bentar. Saya tak coba, saya menantang sistem. Misalnya saya cari kemudian ada soal begini ya, yang bertanya seperti ini teman-teman. Anggap ini soal nomor 16. Sebuah sumber bunyi memiliki atas dengan taraf intensitas 10 berkat 100. Nah, ini kemarin yang tanya soal ini saya. Karena taraf intensitas kan fungsi logaritma, jadi bukan perbandingannya nggak bisa seperti perbandingan lainnya. Ya, harus hati-hati. Untuk mengingatkan, untuk taraf intensitas itu
Taraf intensitas bunyi, nah ini sudah ingat semua ini. Taraf intensitas untuk satu, oh bentar ya, bentar, maksudnya ini untuk jumlah N ya. Taraf intensitas eh, sumber bunyi sebanyak N, identik ya ini, itu adalah TI N itu. Taraf intensitas untuk satu sumber bunyi ditambah 10 log jumlahnya berapa, N tadi, banyaknya berapa ya. Nah, di sini sudah langsung dimainkan untuk kalau N-nya itu katakanlah N yang pertama adalah 100 sumber, 10 sumber, 10 sumber bunyi. Jumlah yang kedua itu 100 sumber bunyi. Yang diminta itu perbandingan taraf intensitasnya, bukan intensitas tapi tarafnya. Taraf intensitas untuk 10 sumber jika dibandingkan dengan taraf intensitas untuk 100 sumber itu kayak apa. Ternyata nggak jauh beda itu. Maka cara ngitungnya itu adalah masukin rumus yang dikodai itu satu persatu. Taraf intensitas untuk sebuah mesin, sebuah sumber bunyi, ditambah 10 log jumlah pertama itu 10. Ini juga sama, mirip. Untuk satu sumber berapa, ditambah 10 log serat. Kita hitung kan. Ingat untuk logaritma yang kita gunakan ini sangat sederhana. Untuk log 10 itu 1. Untuk log 100 itu 2. Untuk log 1000 itu 3. Pokoknya tinggal ikuti. 1004. Berarti kalau kita hitung di sini, ininya 40 desibel ditambah 10 dikali 1 kalau 10 dibagi ininya 40 ditambah ini 10 dalam kurung itu nilainya 2. Nah, gampang kan? Berarti di sini 40 tambah 10 dapatnya 50. 40 tambah 20 dapatnya 60. Nah, perbandingannya jelas 5 dibanding dengan 4. 5 banding 6 jawabannya. Tidak ada pertanyaan. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Sekarang saya coba ambil oh, 16. Itu 16. Kan?
Pertanyaannya, apakah taraf intensitas bunyi apakah taraf intensitas totalnya? Jadi ini lagi-lagi ada kesalahan mungkin ya. Yang ditambahkan itu intensitasnya dulu, baru kita cari tarafnya. Cara jawabnya adalah yang pertama kita cari intensitas total. Intensitas totalnya itu berapa? Berarti IA ditambah IB. Di situ 2 dikali 10 pangkat 6, min 6, ditambah 8 dikali 10 pangkat min 6 juga. Berarti ketemunya 2 tambah 8. 2 ditambah 8, 10 pangkatnya sama min. Hasilnya berarti di situ 10 dikali 10 pangkat min 6. Jadinya ini pangkat 1 kalau ditulis berarti 10 pangkat 1 min 5, min 6 ini min 5. Watt per meter per detik. Lalu kita cari taraf intensitasnya. Gimana cara mencari taraf intensitasnya? Yaitu taraf intensitas adalah 10 log intensitas total dibagi intensitas ambang pendengaran manusia, yaitu 10 pangkat 12. Ingat bahwa I0 itu selalu 10 pangkat min 12 watt per meter. Kalau kita mainkan, kita masukkan nilainya, kita masukkan, jadinya di situ 10 log totalnya 10 pangkat min 5, ambangnya 10 pangkat min 12. Itu kan? Nah, jadinya nanti di sini 10 log. Nah, ini ingat perpangkatan ini harus dikurangkan karena pangkatnya di bawah jadi pengurangannya jadi min 5 dikurang min 12 itu sama tambah 12. Jadinya 10 log 10 pangkat 7. Min 5 tambah 12 kan pangkat 7. Ini bisa dihitung dengan 7 kali 10 log 10. Ini 1 namanya. Hasil akhirnya 70 desibel. Ngelok. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau kita hitung satu-satu? Maksudnya sama apa enggak? Misalnya, bagaimana jika kita hitung satu-satu? Hitung 1 per 1. Oke. Taraf intensitas untuk sumber A berarti 10 log intensitas sumber A dibagi intensitas ambang pendengaran. Kita masukkan 10 log yang A tadi itu 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 12. Hasilnya jadinya 10 log 2 dikali pangkat min 6 plus 12. Karena pangkatnya di bawah itu negatif, ketika kita tutup ke atas maka ditambahkan. Ini kurung besar. Masih taraf intensitas yang A, berarti ini 10 log itu 2 dikali 10 pangkat 6.
Nah, perkalian seperti ini bisa dipisah karena log 2 kita nggak punya yang tepat karena ada koma. Kita jadikan log 2, ini bisa kita pisah seperti ini, teman-teman. 10 log 2 ditambah itu 10 log 10 pangkat. Nah, kalau pangkat caranya kayak tadi, ini namanya pindah ke depan. Tetap di sini. Tetap 10 log 2 plus 6 kali 10, 60. Log 10 itu 1. Namanya pindah ke depan. Ini 60 plus 60 ditambah 10 log 2. Nah, sekarang kita hitung yang taraf intensitas yang B. Apakah bisa kita tambahkan langsung? Taraf intensitas untuk sumber B berarti 10 log intensitas sumber B tadi berapa dibagi 6. Kita masukkan di sini 10 log. Tadi yang B itu 8 dikali 10 pangkat min 6 dibagi intensitas ambang itu min 12. Kita mainkan di sini 10 log 8 dikali 10 pangkat min 6 plus 12 sama caranya ya. Caranya sama persis. Hasilnya berarti 10 log 8 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya 10 log 8 ditambah gitu kan tadi ya. 10 lagi log 10 pangkat 6. Ini sama 60 kan tadi ya ini. Persis ini 60 pasti tambah ini. Jadinya itu 60 ditambah 10 log 8. Nah, sekarang kita manipulasi. Log 8 itu kan 2 pangkat 3. Bisa kita mainkan. 8 ditambah dengan 2 pangkat 3. Berarti kalau begitu 60 ditambah 10 log 8-nya 2 pangkat 3. Nah, 3-nya pindah ke depan. Jadinya 60 plus 3 kali 10, 30 tinggal log 2. Nah, sekarang taraf intensitas total. Taraf intensitas total. A dan B. TI-nya berarti ini A dan B. Jangan tambahkan. Taraf intensitas yang A ditambah taraf intensitas yang B. Nah, itu nggak bisa tambahkan seperti ini. Beda ini. Yang tadi itu 60 ditambah 10 log 2. Yang B 60 ditambah 30 log 2. Jadinya 120 ditambah 10 tambah 30 itu kan 40. 40 log 2. Nah, itu salah. Nah, caranya nggak boleh seperti ini. Caranya salah seperti ini. Jadi kalau total itu harus dicari I totalnya. Karena taraf intensitas itu nggak bisa ditambah langsung. Yang salah itu intensitasnya. Jadi kita tidak boleh menggunakan cara yang kedua. Ini adalah cara yang salah ya. Yang bawah ini. Nah itu, perhatikan ini. Ini jangan dilakukan cara yang barusan ini. Itu satu-satu, lalu tambahkan. Jawabannya berbeda jauh. Nah, dihitung dulu, dijumlahkan dulu intensitasnya, baru dihitung tarafnya. Nah, ketemu 70. Ini jawaban yang benar itu yang 70 desibel. Sampai di sini ada pertanyaan? Adrian? Tidak ada. Rahel, Nara, Cinta? Oke lah.
Ada tanya guys, kalau nggak ada saya akhiri dulu. Adrian nggak ada pertanyaan, Adrian? Kamu yang terdekat lomba apa? Kenapa, Pak? Yang terdekat ini lomba apa? Mengerjakan taraf intensitas. Bukan lomba-lomba. Lomba. Lomba yang terdekat itu ada lomba nggak? Lomba terdekat galaksi. Oke. Kenapa, Pak? Oke, untuk fisika malam ini itu dulu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Selamat berakhir pekan, tetap semangat. Selamat berlibur, beristirahat. Kita ketemu lagi di hari Senin. Terima kasih. Thank you. Makasih, Pak. Selamat malam. Selamat Malam. malam, terima kasih Pak. Malam. Makasih Pak, selamat malam. Terima kasih.